Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan berbagi cerita tentang pengenalan Kali Linux dan perintah-perintah dalam model konsol ya atau masih adalah Kali Linux. Pada kesempatan ini kita tidak akan berbicara tentang proses instalasi ya, karena tidak sempat didokumentasi ya beberapa percobaan. Mungkin nanti akan kita coba dokumentasi untuk instalasi Kali Linux. Jadi Kali Linux-nya ini sudah terinstall, kemudian kita pilih Start untuk menjalankan Kali Linux ini. Yang di setting terlebih dahulu ya, karena kadang-kadang antara yang ada dengan yang ditulis di internet ada perbedaan ya. Misalkan kalau password default dari Kali Linux itu ada dua macam, ada username-nya root, passwordnya tor ya, TOOR, atau username-nya Kali, passwordnya Kali. Namun kadang-kadang itu ternyata tidak dapat digunakan sehingga harus disetting ulang ya, tapi dalam hal ini kita tidak akan menjelaskan itu ya. Intinya itu harus dikonfigurasi, mungkin nanti di bagian bagaimana instalasi Kali Linux akan dibahas. Jadi ini Kali Linux yang sudah terinstall. Saya masukkan usernya root, passwordnya sesuai dengan yang sudah diatur ya. Dengan demikian ini berarti Kali Linux sudah dapat digunakan ya. Nah, di dalam penggunaannya Kali Linux ini banyak berinteraksi dengan perintah-perintah dalam modus konsol ya, sehingga pada kesempatan ini kita akan mengingatkan kembali tentang perintah-perintah dalam modus konsol ya. Di sini ada simbol monitor ya, kalau kita pilih ada tulisan terminal emulator ya. Ya, ini kita sudah masuk ke dalam modus konsol. Misalkan di dalam proses hacking itu ada namanya port scanning ya. Port scanning ini bisa menggunakan salah satu tools namanya Nmap. Jadi kita dapat mencoba misalkan Nmap mengecek Google ya, www.google.com misalkan. Ya. Kita sengaja cari port scanning ke Google saja ya. Jadi ini bagaimana proses-proses di dalam hacking ini menggunakan perintah konsol ya, walaupun ada juga yang perintah grafisnya ya. Ya, ini kita sudah dapat ya. Kemudian beberapa
perintah ini yang terkait dengan jaringan ya. Misalkan mengetahui IP komputer. Perintahnya kalau di dalam Linux adalah if config ya. Ya, if config. Nah, di sini diketahui IP komputernya ya inet 10.02.15. Kemudian misalkan mengetahui apakah suatu komputer terhubung dengan komputer lain ya, ada perintah ping ya. Misalkan saya ping www.google.com. Ini salah satu cara untuk mengecek apakah komputer kita terhubung ke internet ya, atau jaringan internetnya tidak bermasalah misalkan. Jadi kita melakukan ping ke google.com. Selain itu nanti ada beberapa perintah-perintah lain ya. Ini memberhentikannya ditekan tombol Ctrl C. Ya. Menghapus layar karena ini di dalam Linux jadi perintahnya adalah clear. Ya. Kemudian MC ini ya Midnight Commander ya. Ini file manager dalam modus teks ya. Kalau suatu saat nanti mungkin dibutuhkan keluarnya bentrok atau tidak ya. Ya, saya klik aja di F10. Beberapa kemudian perintah-perintah yang terkait dengan operasi directory atau file ya. Jadi misalkan saya mau pindah ke directory root ya, atau saya ingin mengetahui posisi directory sekarang ya, pwd. Ya, sekarang ada di dalam directory root. Saya mau pindah ke directory paling atas ya, cd spasi slash kemudian ls ya. Ingin pindah ke directory tmp misalkan cd tmp. Melihat isi directory tmp ls ya, atau ls min l misalkan ya. Ini operasi directory. Kemudian melihat isi suatu file panjang ya, pindah ke directory lain saja coba ya. Misalkan cd /bin saja. Ya, mengetahui isi suatu file ini dapat menggunakan perintah cat nama file ya. Di sini yang terlihat misalkan cnew. Ya, jadi ini isinya seperti ini. Kemudian ada perintah misalkan menyalin ya. Melihat saya lihat isinya dulu ls misalkan. Di sini ada file cnew ya, saya salin ke directory tmp misalkan. Jadi menyalin cp cnew /tmp misalkan namanya diganti dengan nama lain misalkan salinan 1 ya. Jadi ini cd kemudian pwd. Saya pindah ke mau melihat isinya hasil salinan tadi ya. Jadi saya cd /tmp. Kalau saya cek pwd maka sekarang ada di dalam directory tmp ya. Melihat isi satu file cat kemudian salinan 1 ya. Ini isinya
Kalau mau diedit, ya di mengedit file dapat menggunakan VA ya. Misalkan di sini saya VA salinan 1. Ya. Ya, kalau mau mengedit ini harus belajar tentang text editor ya. Misalkan saya kasih set escape titik 2 set number ya. Supaya kelihatan nomor barisnya ya. Ya ini bisa satu materi khusus tentang text editor ya. Kalau keluar saya tekan escape titik 2 key tanda seru. Ya. Jadi ini beberapa perintah dasar di dalam sistem operasi Linux ya yang sudah dipaketkan di dalam Kali Linux ya. Keluar dari baik, kita lanjutkan kembali. Meskipun di dalam Kali Linux ini juga sudah disediakan tools ya. Di sini ada file manager ya. Untuk operasi file, perintah-perintah yang berkaitan dengan file maupun directory ya. Jadi misalkan ingin melihat isi directory, kita tinggal dipilih-pilih saja ya. Ini menggunakan file manager ya yang sifatnya grafis. Tapi disarankan untuk membiasakan diri menggunakan perintah konsol. Nah, di dalam Kali Linux ini sudah tersedia berbagai macam tools ya. Misalkan nanti ada social engineering di mana ya? Mungkin ini ya reverse engineering bukan di salah satu tools yang mungkin nanti akan digunakan ini namanya SQL Map ya. SQL Map ini digunakan untuk mencoba menerapkan metode SQL injection di dalam proses hacking ya. Nah, ini SQL Map ini sudah tersedia di dalam Kali Linux ya. Walaupun kalau nanti menggunakan Microsoft Windows ataupun Linux, SQL Map ini dapat diinstal tersendiri ya. Jadi nah ini menggunakan SQL Map ini juga sama ya dalam modus konsol layar hitam putih. Baik, itu kemudian kita juga mengingatkan kembali. Ini Microsoft Windows ya. Sebenarnya perintah-perintahnya hampir sama ya. Misalkan tadi ada nmap ya.
Cuma kalau Nmap di Microsoft Windows harus menginstal dulu software untuk melakukan port scanning ya. Saya sudah menginstal namanya Nmap sehingga kita dapat mencoba langsung dari konsol ya. Misalkan google.com. Jadi ini menjalankan perintah-perintah dari layar hitam putih ya. Sekali lagi dalam banyak kondisi nanti perintah-perintah yang digunakan ini memang menggunakan layar hitam putih ya. Ini Nmap, kemudian misalkan ping ini sama ya di Linux maupun di Microsoft Windows. Saya misalkan ping www.google.com ya. Jadi ini juga sama. Kemudian apalagi? Kemudian misalkan kalau mengetahui IP komputer, nah kalau di dalam directory ini hampir sama ya. Jadi misalkan cd backslash ya. Kalau di dalam Microsoft Windows ini ada drive C ya, berarti ada drive, apakah ada drive A ya? Ya, kalau zaman sekarang tidak ada. Ini kan C, nah sebelum C kan harusnya ada A dan B ya, tapi kalau komputer zaman sekarang tidak ada, umumnya tidak ada drive A dan B. Kemudian drive D ini biasanya untuk tempat menyimpan pekerjaan ya, jadi saya pindah ke D.2 untuk pindah drive. Melihat isi dari harddisknya, kita bisa mengetikkan perintah dir. Kalau di dalam Linux perintahnya ls ya. Di situ ada folder namanya Dwijim. Saya bisa pindah direktori cd Dwijim. Ya. Melihat isinya dir, kemudian pindah direktori, misalkan temporer, saya cd temporer. Melihat isinya dir, melihat isi suatu file, misalkan kalau di dalam Linux itu perintahnya cat ya, kalau di Windows ini perintahnya type ya, tapi ini sebenarnya hanya cocok untuk file teks. Jadi kalau saya type brownies.jpg ya, seperti ini. Saya hapus layar, cls ya, nanti silahkan bisa dieksplor lebih jauh. Ada perintah misalkan mengcopy file, cp, ada menghapus file, del, kemudian apalagi ya, rename atau move dan sebagainya. Yang jelas intinya mengingatkan kembali kepada kita untuk tidak melupakan perintah-perintah .comment ya, karena itu akan banyak digunakan ya. Saya kira ini saja sebagai satu mekanisme ya. Mengingatkan kembali kepada kita tentang perintah-perintah konsol ya, perintah-perintah di dalam modus teks ya, karena di dalam proses hacking kita akan ya banyak meninggalkan mouse ya, tapi menggunakan perintah-perintah yang ditulis di dalam keyboard. Terima kasih, sampai bertemu kembali nanti di lain kesempatan.